Halo semuanya, nama saya Cindy. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dari perilaku konsumen, contoh dari perilaku konsumen di kehidupan nyata, dan bagaimana caranya kita mengambil bagian dari hal itu. Dan menurut saya, mengetahui tentang perilaku konsumen adalah hal yang penting di kehidupan. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan studi tentang individu atau kelompok terhadap proses pemilihan, pembelian, penggunaan, dan pembuangan produk atau jasa, termasuk juga tanggapan emosional, mental, dan perilaku terhadap suatu produk. Memahami perilaku konsumen merupakan salah satu bentuk dari riset pasar. Bagian pemasaran atau akan memutar otak untuk mempelajari apa yang diinginkan konsumen dari produk mereka. Hal ini juga dapat menentukan keberhasilan promosi dan penjualan dari suatu produk. Nah, di masa pandemi seperti ini, perilaku konsumen banyak berubah seperti pada saat belanja, olahraga, bahkan bersosialisasi. Sehingga perusahaan dituntut harus beradaptasi dengan cepat untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Terdapat 4 tipe dari perilaku konsumen. Yang pertama adalah reduce buying behavior. Konsumen kesulitan menentukan perbedaan antar merek. Disonansi dapat terjadi ketika konsumen menyesali pemilihannya. Perilaku ini biasanya akan memilihkan berdasarkan harga dan kenyamanan, tetapi setelah membeli akan mencari konfirmasi bahwa mereka membuat pilihan yang tepat. Yang kedua adalah complex buying behavior. Konsumen membeli produk yang mahal dan jarang dibeli dan telah melakukan riset sebelumnya, contohnya saat membeli mobil atau rumah. Yang ketiga adalah habitual buying behavior. Konsumen ini memiliki keterlibatan dalam kategori produk atau merek. Contohnya, saat konsumen berbelanja bahan pokok yang digunakan sehari-hari, pelaku ini menunjukkan pola kebiasaan dan keputusan untuk membeli barang tidak berdasarkan loyalty atau promosi dari produk tersebut. Yang keempat adalah variety seeking behavior. Konsumen membeli produk yang berbeda bukan karena tidak puas dengan produk sebelumnya, tetapi ingin mencoba variasi lain. Nah, contohnya saat mencoba membeli parfum dengan wangi yang berbeda. Contoh perilaku konsumen terhadap pemilihan smartphone. Yang pertama adalah inovasi layanan. Pengertian kualitas layanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen. Kualitas layanan sebagai refleksi persepsi evaluatif konsumen terhadap pelayanan yang diterima pada suatu waktu tertentu. Multimedia. Pada produk smartphone, konteks multimedia diwujudkan dalam berbagai macam bentuk seperti kualitas gambar, suara, grafis yang ada di dalam smartphone. Kualitas multimedia yang ada dalam smartphone ditentukan oleh kemampuan kamera untuk merekam data dengan baik. Yang ketiga ada desain produk. Desain produk adalah sebagai alat manajemen untuk menerjemahkan hasil kegiatan penelitian dan mengembangkan rencana yang dilakukan sebelum menjadi rancangan yang nyata yang akan diproduksi dan dijual. Salah satu fungsi manajemen terpenting dalam menghasilkan produk yang baru adalah desain-desain yang baru dan fresh. Yang keempat ada merek atau brand. Merek adalah identitas yang membedakan satu produk dengan produk yang lainnya, yang memberi tanda pada konsumen mengenai sumber produk tersebut, dan melindungi konsumen dari para kompetitor yang berusaha memberikan produk yang tampak identik. Pentingnya mengetahui perilaku konsumen. Yang pertama adalah diferensiasi konsumen. Membedakan seorang konsumen dari yang lain agar membantu untuk membuat kelompok sasaran pelanggan dengan perilaku yang sama atau serupa. Diferensiasi konsumen akan membantu menyesuaikan strategi kita dengan kebutuhan berbagai kelompok pelanggan. Ketika diferensiasi konsumen selesai, kita dapat memperluas layanan dan akan mampu melayani kelompok orang yang lebih banyak secara efektif. Yang kedua adalah retensi konsumen. Perilaku konsumen tidak hanya penting untuk menarik pelanggan baru, tetapi juga sangat penting untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Jika pelanggan senang dengan produk tertentu, dia akan mengulangi pembelian tersebut. Oleh karena itu, pemasaran produk harus dilakukan sedemikian rupa sehingga meyakinkan konsumen untuk membeli produk tersebut berulang kali. Yang ketiga adalah merancang program pemasaran yang relevan. Membuat kampanye pemasaran yang efektif, setiap kampanye dapat berbicara secara khusus kepada kelompok konsumen yang terpisah berdasarkan perilaku mereka. Studi tentang perilaku konsumen memungkinkan para pemasaran memahami apa yang menjadi motif konsumen melakukan pembelian. Selanjutnya, motif yang sama dapat dimanfaatkan dengan media periklanan untuk mengunggah keinginan melakukan pembelian.
Yang keempat adalah memprediksi tren pasar. Analis perilaku konsumen akan menjadi yang pertama menunjukkan pergeseran tren pasar. Dengan melakukan studi perilaku konsumen, perusahaan menghemat banyak sumber daya yang mungkin dialokasikan untuk menghasilkan produksi yang tidak akan dijual di pasar. Yang terakhir adalah persaingan. Mempelajari perilaku konsumen memudahkan dalam memahami dan menghadapi persaingan. Berdasarkan ekspektasi konsumen, merek dapat menawarkan keunggulan kompetitif. Nah, ayo ekspresikan diri kita sebaik mungkin saat memilih produk agar sesuai dengan karakter dan pribadi kita. Nah, apakah dari pembelajaran ini kalian dapat mengetahui pentingnya perilaku konsumen di kehidupan kita? Terima kasih. Dadah.